Hai, welcome back to my channel. Di bulan Januari, progres membaca gue sangat menyenangkan. Gue baca 5 buku di bulan Januari, dan karena di awal tahun gue pasang target buku yang harus gue baca di tahun ini itu adalah 2 buku, jadi otomatis target itu udah terlampaui. Dan gue menemukan beberapa buku yang gue kasih rating 5 bintang. Dan di video kali ini gue bakalan ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Januari kemarin. Seperti biasa, untuk blurb dari buku-buku yang akan gue sebutkan di video ini, bisa kalian cek di description box di bawah. Gue taruh link ke Goodreads di situ, jadi kalian kalau mau baca blurbnya bisa langsung klik aja link yang ada di description box di bawah. Jadi di video ini gue cuma akan kasih judul bukunya dan rating dari gue berapa tentang buku itu. Juga sedikit pendapat gue soal buku itu kayak gimana. Jadi kita langsung aja. Buku pertama yang gue baca di bulan Januari itu adalah A Shop for Killers karyanya Kang Ji-young. Mudah-mudahan gue gak salah sebut namanya. Dan buku ini gue kasih rating 3,5 bintang. Karena basically gue suka banget sama ide ceritanya, tapi menurut gue eksekusi ceritanya tuh kayak kurang pol gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ide ceritanya tuh masih bisa banget dikembangin gitu, dan adegan-adegan action di dalam buku ini juga gue suka banget karena ya itu bener-bener yang full power banget gitu, adegan-adegan actionnya. Cuman buku ini kan lumayan tipis ya, jadi gue nggak ngerti kenapa gitu, kayak kurang kurang greget aja gitu menurut gue. Kayaknya ya itu tadi, balik lagi ke penilaian gue pribadi, menurut gue buku ini tuh bisa banget dikembangin gitu. Jadi ya gue tidak menganggap buku ini jelek, tapi menurut gue belum perfect buat gue. Gue suka buku ini, gue suka ide ceritanya, gue suka adegan action di dalamnya, gue suka beberapa tokoh di dalam buku ini. Tapi ya menurut gue memang buku ini tuh kayak kurang greget gitu, kayak masih bisa dikembangin lagi. Jadi ya dikasih 3,5 bintang dari gue. Buku selanjutnya ada Jade Legacy karyanya Fonda Lee. Sejujurnya buku ini tuh gue mulai baca di bulan Oktober tahun 2024, cuman gue pause bacanya dan gue baru mulai baca lagi di Januari 2025 ini, kemarin. Dan ini adalah buku ketiga dari series The Greenbone Saga, dan gue suka banget walaupun buku ini mampu membuat gue menangis. Gue bener-bener nangis baca buku ini, nggak peres gue, nggak bokis, nggak bohong, tapi memang buku ini mampu buat gue nangis karena memang gue mengikuti, buku ini kan dari pertama banget gitu ya, dari yang buku pertamanya gitu, dan dari pertama pun memang sudah menguras emosi, buku keduanya apalagi, dan ini buku ketiga emang kayak perasaan gue tuh dibawa kayak jumpalitan gitu sama penulisnya, dan ya gue suka banget, dan gue merasa kayak oke, memang menyayat hati tapi ya gue bisa lega karena, para tokohnya mendapatkan ending yang menurut gue masuk akal dan bisa gue terima. Dan buku ini gue kasih rating 5 bintang. Gue udah sebut belum sih? Belum ya? Iya, ratingnya 5 bintang dari gue, Jet Legacy. Selanjutnya ada Five Little Pigs karangannya Agatha Christie, dan gue suka banget sama buku ini. Jadi, buku ini menurut gue menarik banget karena di buku ini kita bakal ngikutin Hercule Poirot dalam, menyelidiki sebuah kasus yang sebenarnya udah ditutup dari 16 tahun yang lalu, dan tersangkanya juga udah ada dan sudah dihukum, tapi dia dapat permintaan khusus untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Jadi dengan kecerdasannya dia mengumpulkan fakta-fakta, dia menarik benang merah dari setiap fakta-fakta yang dia temukan, dan akhirnya dia menyimpulkan dan mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi dari kasus tersebut. Dan gue suka banget buku ini, dan buku ini gue kasih rating 5 bintang karena ya menurut gue itu unik banget, dan gue nggak tahu ya, Oma Agatha tuh selalu bisa membuat gue jatuh cinta dalam setiap karya-karya dia yang gue baca, karena selalu ada yang gue rasa baru gitu setiap kali gue baca bukunya dia. Dan Five Little Pigs ini jadi salah satu bacaan terfavorit gue dari Agatha Christie karena memang sebagus itu. Gue suka banget. Selanjutnya ada Le Petit Prince. Buku ini udah gue review di video sebelum video gue yang ini. Jadi kalian bisa langsung cek ke situ abis video yang ini. Gue suka banget dan gue kasih buku ini rating 5 bintang. Kayaknya sih banyak yang review buku ini memang bagus ya, karena memang buku ini emang sebagus itu gitu, dengan ilustrasi-ilustrasinya yang membuat menyegarkan mata, dan ceritanya juga ringan, tapi kalau kita hayati lebih dalam itu bisa menjadi semacam reminder, atau kalau gue sih merasa ini sebagai sebuah tamparan buat gue. Tapi ya Le Petit Prince ini bagus banget, gue suka banget, dan ya kalau kalian mau lihat review gue lebih lengkap, kalian bisa lihat video gue sebelum video gue yang ini, tapi nanti abis kalian selesai nonton video gue yang ini. So, itu tadi Le Petit Prince. Buku terakhir yang gue baca di bulan Januari 2025 itu adalah Catatan Harian Sang Pembunuh karyanya Kim Yong Ha.
semoga gue nggak salah sebut namanya. Dan buku ini gue kasih rating 3,5 bintang karena, gue suka sama ceritanya gitu. Cuman, memang gimana ya, jadi karena ini kan kita cuma ngikutin seorang tokoh utamanya yang adalah pembunuh dan dia sudah menderita Alzheimer dan dia curiga sama salah satu orang di sekitar rumah dia. Jadi ya kita melihat catatan-catatan hariannya dia dan catatan-catatan itu juga tumpang tindih gitu. Jadi di satu hari dia melihat A, di satu hari lagi, di hari besoknya dia melihat B gitu dan itu kayak beda-beda gitu dan terus gue suka sih, gue suka. Cuman kayak jadi mungkin kayak kurang tegang aja kali ya menurut gue, karena gue penasaran pengen tahu akhirnya kayak gimana, cuman ya tidak setegang yang gue bayangkan gitu kan. Jadi ya gue kasih ratingnya 3,5 bintang. Jadi itu tadi buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Januari 2025. Gue cukup seneng sih sama progres membaca gue di Januari 2025. Dan ya, semoga di Februari gue menemukan banyak buku bagus lagi. Dan kalau kalian gimana? Buku-buku apa aja yang menarik buat kalian di Januari 2025? Boleh banget tinggalin komentar di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.